Inilah sebut kemudian menjadi ilmu fikih. Ya, ini akidah. Ini kemudian mewujud dikembangkan dalam ilmu kalam, ya, atau tauhid. Nah di sini ilmu fikih. Bagaimana cara sholat, dan semua itu batalnya sholat seperti apa, dan lain sebagainya, itu menimbulkan perbedaan-perbedaan itu. Dan setiap perbedaan itu pasti ada tokohnya. Ya. Nah, tokohnya itulah yang disebut dengan imam. Ya. Karena imam itu berpendapat, disebutnya imam madhab. Ya. Sehingga Anda mungkin dengar di sini ada yang namanya, ya kan, mazhab, ya, Hanafi, misalnya. Ya, ada mazhab, apa dulu, yang ini Syafi'i, sebelum Syafi'i, Maliki dulu, ya, Maliki. Kemudian di sini ada mazhab lagi Syafi'i, yang terakhir biasanya di kalangan Ahlus Sunnah itu Hambali. Sebenarnya ada satu lagi yang tidak suka disebut-sebut sehingga tidak populer. Padahal ini adalah gurunya ini semua. Tapi karena beda lagi mazhabnya, Anda pernah dengar Islam Syiah? Ya, yang sering ribut di Irak, ya. Itu ada tokohnya, tokoh gigihnya itu namanya Imam Ja'far Ash-Shari, sehingga disebutnya mazhab Ja'fari. Memang ini beda sendiri. Tapi sebenarnya kalau berkaitan dengan persoalan ini, mereka semua punya beda-beda, punya cara pandang yang berlainan, ya, punya yang berlainan. Ja'fari, Hanafi, mazhab itu, ya, artinya beda ya. Mazhab Ja'fari dengan Ja'farinya. Kalau Ja'fari, Imam Ja'far As-Shadiq itu tokohnya. Karena pendapatnya diikuti oleh orang banyak, maka para pengikutnya itu disebut sebagai mazhab Ja'far. Itu ya. Jadi tokohnya adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Para pengikutnya, ya, Imam Ja'far ini kan banyak pengikutnya, ya kan, simpatisannya, gitu ya, gitu. Itu disebut mazhab Ja'fari, karena dia mengikuti mazhab ini. Mazhab Hanafi, tokohnya itu Abu Hanifah. Tapi karena banyak diikuti, maka pengikutnya disebut sebagai mazhab Hanafi. Ya. Maliki, nama tokohnya itu adalah Malik bin Anas. Siapa saja yang mengikuti pendapat dia dalam persoalan ini disebutnya mazhab Maliki. Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i itu ada kepanjangannya, Idris, ya, Idris. Ini Muhammad ibn Ash-Syafi'i, ya, itu tokohnya. Pendapatnya tentang masalah ini banyak pengikutnya, disebutnya sebagai mazhab Syafi'i. Kemudian Ibnu Hanbal, karena dia punya pendapat tentang ini, lalu banyak pengikutnya juga, lalu kemudian disebut sebagai mazhab Hanbali. Di negara-negara Timur Tengah, biasanya negara menetapkan, ya, mazhab resmi yang dianutnya dalam keberagamaan dalam bidang syariat. Seperti di Saudi Arabia, itu raja itu sudah menetapkan mazhab resmi negara ini adalah Hanbali. Sehingga cara praktek-praktek ibadahnya itu lebih banyak mengikuti tokoh ini, tokoh Hanbali. Ya kan? Misalnya, ya, subuhnya tidak pakai kunut,
Ya kayak gitu. Ya namanya fikih itu. Ya, ini madhab fikih namanya kan? Ya. Nanti ya. Ada, tapi kalau di Indonesia pun tidak ditetapkan sama pemerintah. Di semuanya ada. Kalau di negara-negara lain itu ditetapkan sehingga cenderung sama. Ya, kalau soal itu cenderung sama. Anda kalau pernah ke sana, itu, ya, itu yang subuh di sini rajin kunut kecewa di sana. Karena pas berangkat haji 1 bulan dia nggak kunut itu, kecewa ya. Karena dia itu, jadi kalau di Indonesia itu semua ada, ya, dia ini di Indonesia banyak soal ini, ya kan? Soal subuh pakai kunut, gitu, sampai itu, ya. Tapi ada juga yang enggak ditinggalkan, karena kita tuh kelihatan ininya perbedaannya. Ya. Terus lagi ini ada yang Ambali, gitu kan? Ya. Ambali kan sudah, ini Hanafi juga enggak. Maliki kunutnya itu diwikir. Soal-soal aja udah beda-beda semua itu. Itu kan? Ini beda. Nanti ini ada, kalau saya melihatnya Syafi'i Indonesia khas lagi, kembangkan lagi. Ya. Kadang Syafi'i sendiri enggak. Ada Syafi'i khas Indonesia. Sholatnya pakai usoli. Dan seringkali dibacanya keras juga itu. Usoli. Wah, lapok nih. Saya kadang terganggu, ya, dengan yang mengeraskan itu. Bukan berarti saya menyalahkan. Saya juga dulu pakai usoli. Cuma sekarang saya sudah tidak ikuti madhab usolinya itu. Ya, kalau Anda ingin tahu, nanti akan saya jelaskan. Gitu ya. Usoli itu kan persoalan dari persoalan kiam.